Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Mesin. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang energi laut, gelombang, pasang surut air laut. Kelompok kami disusun oleh Akram Al-Fatir dan saya sendiri Dimas Patardo, Gilang, Elvin, dan Reja. Energi laut memiliki keunggulan karena sifatnya yang terbarukan dan ketersediaan yang melimpah. Pemanfaatan energi laut dapat menjadi strategis dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah teknologi energi laut. Oscillating Water Column atau OWC. Prinsip kerja teknologi OWC menggunakan pergerakan gelombang untuk menggerakkan udara di dalam sebuah kolom vertikal. Kedua, Point absorber, prinsip kerjanya yaitu adalah perangkat yang mengapung di permukaan laut dan dapat bergerak naik turun mengikuti gerakan gelombang. Ketiga, yaitu ada attenuator. Attenuator itu adalah struktur panjang yang dipasang di laut dan disusun sejajar dengan arah gelombang. 4. Itu adalah overtopping device. Teknologi ini menggunakan gelombang untuk mengalirkan air ke dalam reservoir atau kolam penyimpanan. 5. Submerged Pressure Differential atau SPD. Prinsip kerja alat ini adalah teknologi SPD menggunakan perbedaan tekanan antara gelombang yang datang dan kedalaman laut untuk menghasilkan listrik. 6. Yang terakhir itu adalah ada waveform. Itu adalah kumpulan berbagai perangkat konversi energi gelombang yang dipasang di area luas di laut. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai keunggulan dari energi gelombang air laut. Yang pertama, di sini ada sumber energi yang terbarukan. Maksud dari sumber energi terbarukan ini adalah energi yang dihasilkan secara terus-menerus, itu tidak terbatas, seperti contohnya energi panas laut, energi gelombang laut, dan juga energi pasang surut. Ini menjadikannya energi tersebut itu lebih berkelanjutan dibandingkan dengan energi seperti fosil, yang mana energi tersebut itu lebih terbatas atau juga bahkan bisa habis. Nah, manfaat dari energi-energi yang terbarukan tersebut, yang pertama ada panas laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan perbedaan tekanan antara permukaan laut dengan kedalaman laut. Nah, daya yang dihasilkan itu bisa mencapai 240 gigawatt. Kemudian teknologi ini tuh biasanya disebut dengan Ocean Thermal Conversion Energy. Kemudian yang kedua ada energi gelombang laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik yang dihasilkan dari pergerakan angin. Dengan potensi gelombang itu bisa mencapai 70 kW dan teknologi ini biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Kemudian yang ketiga ada energi pasang surut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk membantu proses pembuatan garam. Nah, selanjutnya di sini ada kapasitas energi yang tinggi. Nah, hal ini tuh mengacu pada kemampuan laut untuk menyimpan dan mentransfer energi dalam jumlah besar. Hal ini terkait dengan sifat-sifat fisik dan juga termal laut yang membuatnya berperan penting dalam sistem energi dan juga iklim global. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir di sini ada pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi karbon ini adalah upaya untuk menurunkan jumlah karbon dioksida dan juga gas rumah kaca lainnya yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim seperti pemanasan global, cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan juga kerusakan ekosistem. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut pada dasarnya mengandalkan arus. Arus yang dimaksud di sini adalah gelombang air asin yang datang dari arah laut ke daratan maupun sebaliknya. Gelombang ini tercipta karena adanya angin di atas permukaan air laut.
sehingga sejumlah partikel yang bertabrakan akan memberikan dorongan tertentu terhadap air, yang nantinya arus yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini akan tercipta. Baik, di sini saya Akmal Fatir akan melanjutkan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu proses konversi pada sistem pembangkit listrik tenaga gelombang air. Pada proses konversi ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu saluran masuk air yang berbentuk 2 bangunan, yaitu kolektor dan konverter. Kolektor yaitu berfungsi sebagai penangkap gelombang dan menahan energi semaksimum mungkin, kemudian memusatkan gelombang kepada konverter. Konverter berfungsi sebagai pengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya menjadi energi listrik, atau dapat juga mengubah frekuensi, tegangan, dan bentuk gelombang listrik. Kemudian tahap selanjutnya, air yang disalurkan ke konverter akan tertampung pada reservoir air. Kemudian tahap-tahap selanjutnya tidak beda jauh dari sistem PLTA lainnya atau pembangkit listrik tenaga air lainnya, seperti air yang disalurkan akan menggerakkan atau memutar turbin sehingga menghasilkan daya listrik. Bagaimana cara kerja pada sistem turbin tersebut hingga menghasilkan energi listrik? Pertama-tama, energi kinetik air atau energi gelombang yang akan menggerakkan atau memutar turbin sehingga menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut akan diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan cara prinsip induksi elektromagnetik, yaitu perubahan flux magnet yang terjadi ketika poros generator berputar. Daya yang dihasilkan pada umumnya 10 kW atau sampai 20 kW per meter gelombang. Baik, terima kasih. Saya Elvin, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan energi air laut beserta dengan tantangannya. Yang pertama yaitu keunggulan energi laut ini yaitu dapat diprediksi. Yang artinya energi air laut ini dapat diprediksi karena pergerakan air laut seperti pasang surut, ombak, memiliki pola yang relatif konstan dan dapat diperkirakan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, berikut saya jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama pasang surut. Pasang surut dikendalikan oleh gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Karena orbit bulan dan matahari cukup stabil dan dapat dihitung, pola pasang surut air laut dapat diprediksi dengan baik. Ini memungkinkan untuk memperkirakan kapan dan seberapa besar atau seberapa tinggi surut akan terjadi di lokasi tertentu. Yang kedua itu ombak. Ombak terbentuk akibat angin yang tertiup di permukaan laut. Walaupun ombak bisa mempengaruhi kondisi cuaca, ada metode untuk memprediksi tinggi dan frekuensi ombak berdasarkan data cuaca dan kondisi angin. Ini berguna untuk sistem energi yang bergantung pada kekuatan ombak. Selanjutnya yaitu bersih. Energi air laut ini tergolong dalam energi yang bersih ya, yang mana selama proses pengubah energi air laut ini menjadi energi listrik tidak digunakan sama sekali bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Hal ini juga tentunya meminimalisir penggunaan ya bahan bakar fosil seperti itu, sehingga energi ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk menjawab solusi energi yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Nah, dengan adanya proses seperti ini tentunya akan meminimalisir polusi udara dan pencemaran lingkungan itu sendiri. Yang ketiga yaitu sumber energi yang stabil. Nah, tentunya dalam energi air laut ini merupakan energi yang cukup stabil ya dibandingkan dengan energi terbarukan yang lainnya seperti matahari dan angin.
Kalau matahari kan tergantung juga pada kondisi cuaca, yang mana bisa terjadi mendung yang memungkinkan daya energi listriknya akan berkurang. Nah, sedangkan di energi air laut ini akan selalu stabil karena tetap terjadi pasang surut air laut setiap saat. Sehingga untuk wilayah-wilayah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, hal ini sangat efisien untuk dikembangkan ya, untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Selanjutnya yaitu tantangan energi air laut. Tantangan energi air laut ini terjadi menjadi 3 bagian, yaitu teknologi, biayanya, dan juga infrastruktur. Saya bahas satu persatu. Yang pertama itu teknologi. Tantangan dalam bidang teknologi terjadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu efisiensi dan keandalan. Teknologi untuk penangkap dan mengonversi energi air laut seperti turbin pasang surut dan alat-alat osmosis tekanan masih perlu ditingkatkan efisiensinya agar lebih handal dan produktif. Selanjutnya itu penelitian dan pengembangannya. Dalam penelitian dan pengembangannya masih banyak diperlukan untuk pengembangan teknologi yang lebih baik dan efisien. Hal ini mencakup pengujian material yang tahan korosi air laut dan pengembangan teknologi yang dapat beroperasi dalam kondisi air laut yang keras. Selanjutnya itu skalabilitasnya. Dalam skalabilitasnya, mengembangkan teknologi yang dapat diimplementasikan dalam skala besar masih menjadi tantangan ya. Sistem yang harus dapat diadaptasi untuk menggunakan komersial yang luas. Selanjutnya yaitu tantangan dalam bidang biayanya. Nah, dapat kita ketahui bahwa untuk memanfaatkan energi air laut ini memerlukan biaya awal yang cukup besar ya, karena ini mencakup biaya peralatan, biaya instalasi, dan juga infrastruktur pendukungnya. Dan juga setelah biaya awalnya pun biaya operasinya ini tergolong cukup mahal juga, karena operasi dan pemeliharaannya juga tinggi, terutama karena kondisi lingkungan air laut yang keras dan korosif. Tantangan yang ketiga yaitu infrastruktur. Tantangan infrastruktur ini terjadi menjadi beberapa bagian, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu lokasi dan aksesibilitas. Untuk menemukan lokasi yang cocok untuk instalasi energi air laut bisa menjadi suatu tantangan, karena lokasi tersebut harus memiliki potensi energi yang besar dan aksesibilitasnya yang baik untuk instalasi dan pemeliharaannya. Selanjutnya itu integrasi dengan jaringan listrik. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan ya, karena infrastruktur yang ada mungkin tidak siap untuk menerima dan mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari energi laut itu sendiri. Yang artinya selama proses pengerjaannya tidak mungkin langsung bisa dimanfaatkan ya energi air laut ini. Tentunya memerlukan energi listrik tambahan ya. Selanjutnya yaitu keamanan dan perlindungan. Instalasi energi air laut harus dirancang untuk tahan terhadap kondisi ekstrim seperti badai dan gelombang besar, serta harus dilindungi dari potensi ancaman seperti perusakan ataupun pencurian. Kesimpulannya, energi laut memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih di masa depan. Hal ini dikarenakan laut menyimpan sejumlah besar energi yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai teknologi seperti gelombang laut, energi pasang surut, dan juga energi panas laut. Kemudian Indonesia juga memiliki keunggulan geografis yang sangat potensial untuk mendukung transisi energi, karena negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan juga garis pantai terpanjang kedua di dunia, yang menjadikannya Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk energi bersih. Kemudian terakhir, kolaborasi dan inovasi adalah kunci keberhasilan pengembangan energi laut. Jadi ini adalah suatu elemen kunci untuk mendorong keberhasilan pengembangan energi laut di Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh wilayah maritim, pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan teknologi mutakhir yang dapat mempercepat transisi ke sumber energi bersih dan juga terbarukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.